You know I never meant to walk away. We walked away to cease the pain. I try to hold it, but it's just the same. I guess this ending never changes. Why do follow your shadows when I never wanna? Hai, assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya selalu semangat untuk menjalani aktivitas rutinitas setiap harinya. Dan di videoku kali ini aku akan share kegiatanku full di tempat jualan. Jadi ini pagi hari. Jadi pagi hari aku seperti biasa, aku sudah open itu jam 10 pagi. Jadi ini adalah jam 10 pagi. Jadi masih belum ada pelanggan yang makan, tapi rutinitasku sudah mulai sibuk karena dari pagi sudah mulai ada orderan-orderan masuk yang mesti harus kita kerjakan. Jadi di sini sudah mulai beberapa ada orderan delivery. Seperti biasa, aku selain jualan secara offline, bisa datang langsung ke tempatku, aku juga jualan secara delivery ya. Jadi secara online orderannya dari WhatsApp, dari Messenger kadang-kadang. Nah, kadang juga dari telepon. Nah, itu kita langsung proses dan kita langsung setelah selesainya langsung kita kirim. Nah, di sini aku lagi ngupasin wortel dan motong-motongin wortel. Jadi karena semenjak PPKM ini, jadi aku pengurangan karyawan. Biasanya dulu aku punya karyawan itu 7, jadi 3 pagi, 3 sore, dan 1 tengah-tengah. Maksudnya shiftnya ya, jadi shift pagi, shift sore, dan ada juga shift tengah. Itu aku pakai 7 karyawan. Tapi untuk setelah PPKM ini aku cuma pakai 4 karyawan. Jadi karyawanku itu ada pagi 2 dan sore 2. Jadi untuk karyawan jadinya ada 4 aja. Untuk itu sebenarnya jadinya aku jadi ikut-ikutan sibuk teman-teman. Jadi biasanya aku cuman bagian kasir. Jadi untuk ngerjain nota, untuk bayar-bayar, orang bayar, atau misalnya terima chat orderan. Tapi kali ini aku juga sibuk ikut di dapur. Jadi kadang-kadang ke dapur lari ke kasir, jadi ke dapur lagi dan lari ke kasir lagi. Jadi seperti itu rutinitasku semenjak terjadinya PPKM ini karena pengurangan karyawan. Jadi biasanya aku duduk manis di kasir. Saat ini aku ikut potong-potongin sayur, ikut-ikutin kemas-kemas orderan-orderan. Karena 2 karyawan, satunya bagian pengiriman dan satunya stay di tempat. Jadi hanya 1 karyawan aja stay di tempat, jadi otomatis aku harus bantu di dapur juga untuk mempercepat pengirimannya. Nah, kalau dulu di tempat jualan biasanya ada 2 atau 3 karyawan yang memproses orderan yang masuk. Jadi sekarang lumayan aku ikut sibuk banget. Dari pagi orderan sudah masuk ya. Jadi seperti ini kegiatannya ya teman-teman. Jadi orderan delivery alhamdulillah masih selalu lancar. Meski yang makan masih belum balik seperti dulu sebelum terjadinya corona ini, tapi orderan delivery masih berjalan lancar alhamdulillah. Makanya dari itu aku juga selalu mempercepat orderan-orderan yang masuk agar tidak mengecewakan para pelangganku yang order delivery, karena lumayan ribet ya kalau misalnya orderan delivery itu. Kalau misalnya orderan makan di tempat, kita cuman masak, melayani, kemudian langsung antar aja ke meja. Kalau ini yang bikin sering bingung dan terjadinya kelamaan orderan itu ya karena orderan itu kan dari segala penjuru arah. Kadang-kadang ada dari timur, dari barat. Kalau orderan dari timur, kita langsung proses, kemudian kita kirim. Kemudian sebelum dikirim sudah ada orderan barat. Jadi tentu mau tidak mau menunggu karyawanku balik dulu baru antar ke barat. Jadi memakan waktu juga sebenarnya. Cuman alhamdulillah yang dikasih jalan adalah delivery, ya kita udah jalanin aja. Nah, seperti ini teman-teman, jadinya
Kalau orderan masuk kita langsung proses orderan masuk. Kalau masih belum ada orderan masuk, kita bisa kerjakan persiapan untuk mempersiapkan misalnya potong-potong seperti ini, lanjutkan lagi potong-potongnya. Kalau sudah ada orderan lagi, kita lanjut lagi proses orderannya. Jadi seperti itu rutinitasku bareng karyawan, bareng suamiku setiap harinya. Jadi pagi di rumah hanya sebentar, kemudian lanjut ke tempat jualan sampai malam jam 10. Jadi kadang ada yang nanya, nggak bosen sih kerja seperti itu dari pagi sampai malam? Aku cuma bisa bilang, bosan sih pasti ada, bosan itu pasti muncul, tapi ya mau gimana lagi, harus disyukurin ya, karena kita beraktivitas, kita jadinya merasa bahwa tenaga kita masih dibutuhkan buat keluarga, masih bisa bermanfaat buat orang lain tenaga kita, daripada kita diem nggak beraktivitas. Aku juga nggak bisa seperti itu ya, karena sebelum menikah pun aku sudah kerja, bahkan setelah menikah pun aku juga tetap bekerja. Waktu itu sebelum menikah aku kerja di sebuah restoran, dan setelah menikah pun aku tetap kerja di restoran, dan bahkan hamil-hamil pun aku juga kerja. Jadi memang aku itu orangnya nggak bisa diem. Aku juga nggak mau kalau disuruh diem gitu aja. Jadinya aku memang aktif, suka bekerja, berkegiatan gitu. Aku nggak suka yang diem nonton, nungguin jam sinetron jam berapa, nungguin acara TV ini jam berapa. Aku nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi makanya sampai sekarang aku tuh nggak punya acara TV idola gitu, nggak punya, karena aku jarang mantengin TV. Karena ya udah, kalau ibu rumah tangga biasanya kan bisa diatur ya kerjaannya itu, misalnya ya udah kita santai dulu sekarang, nanti aja cuci bajunya, atau udah sekarang aja dikerjain, nanti ada acara ini mau dikerjain, bisa diatur. Tapi kalau aku di tempat jualan, tentu saja yang ngatur adalah pelangganku. Jadi maunya duduk tapi pelanggan datang, maunya santai tapi pelanggan datang, ya jadi harus disyukurin. Nah di sini aku juga lagi masak ini teman-teman. Jadi selain suamiku masak, aku juga masak. Jadi kita sering bergantian. Misalnya kayak sekarang ini aku lagi masak mie goreng karena suamiku jemput Kenzo sekolah. Nah lanjut ini aku goreng nasi goreng. Orderan terus berjalan, tapi suamiku lagi ke sekolah jemput Kenzo. Jadi pulang sekolah Kenzo. Tadi yang ngantar aku, kemudian yang jemput sekolah papahnya. Jadi aku langsung menangani si orderan-orderan ini bareng karyawanku. Jadi ya seperti itu rutinitasku. Jadi selain suamiku juga aku juga masak ya. Aku itu kerjanya ya double ya, kadang masak, kadang di kasir, kadang sebagai admin. Kadang juga, nah seperti ini aku sambil masak sambil balas orderan orang. Tapi harus disyukuri ya teman-teman, nggak boleh mengeluh karena masih bisa dikasih bekerja. Kadang-kadang kita bingung mau kerja apa, tapi alhamdulillah masih sibuk, masih bisa bekerja. Jadi harus dinikmati dan disyukuri aja. Tapi aku saking sukanya bekerja itu, pada saat aku hamil pun aku juga bekerja, dan 2 kali hamil itu selalu seperti Kevin sampai bukaan 4 itu di tempat bekerja. Jadi bukaan 4 masih sudah sakit-sakit, sudah nggak enak perutnya, itu ternyata sudah bukaan 4, dan langsung hari itu juga melahirkan. Waktu Kenzo juga, kalau Kevin kan normal ya, jadi memang ada kontraksi. Kalau Kenzo itu hamil kedua sampai hamil besoknya mau lahiran juga masih berkegiatan. Waktu itu aku pernah inget banget ya, lucu banget ceritanya. Aku itu belanja ke suatu supermarket gitu, dan dengan belanja yang banyak penuh. Aku taruh barangnya di depan, Kevin di belakang, duduk di belakang. Dan saat itu aku hamil Kenzo, jadi hamilnya itu sudah besar banget. Kemudian aku bawa barang banyak banget. Kemudian si satpamnya itu bilang, ibu hati-hati bu, hamilnya sudah besar banget, bawa barang banyak, hati-hati bu, katanya gitu. Udah berapa bulan ini hamilnya? Terus aku bilang, besok juga mau lahir ini. Terus dia ketawa, hah kok bisa besok lahir? Iya memang memang aku ada rencana besok itu pagi operasi. Jadi memang hari ini aku masih sibuk ngurusin ini ngurusin itu, karena aku berpikir bahwa besok aku mau lahiran, dan tentu saja setelah lahiran aku stay di rumah sampai sekitar
Itu pun 3 minggu aku sudah nggak betah. Jadi 3 minggu lahiran aku sudah langsung mulai kerja lagi. Jadi sebelum lahiran besok aku sudah mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, karena aku bakalan libur lama. Jadi memang aku itu suka kerja. Jadi meskipun kadang-kadang mengeluh, capek, lelah, tapi memang itu adalah passionku ya, bekerja, mencari duit ya. Karena aku juga suka duit, jadinya mesti begini ya, daripada orang suka duit tapi nggak mau kerja, ya kan. Nah, jadi ini adalah suamiku yang masak lanjut. Jadi kita memang bekerja sama. Kadang aku pengajian, jadi suamiku semua menghandle yang di sini. Kadang aku juga keluar ada urusan apa, kondangan dan lain sebagainya. Jadi suamiku juga yang sendiri di sini. Dan sebaliknya juga, kalau suamiku ada urusan keluar, ya aku yang handle sendiri di sini. Jadi seperti itu, aku bareng karyawan kerja sama. Alhamdulillah aku punya karyawan yang jiwa kerjanya benar-benar sama dengan aku. Jadi kita sama-sama berjuang mencari duit di sini. Alhamdulillah dikasih keberkahan, dikasih rezeki di tempat jualanku. Jadi kita sama-sama semangat bekerja jadinya. Nah, jadi seperti ini, satu persatu orderan kita selesaikan, kemudian aku masukkan ke dalam kantong kreseknya, kemudian aku buat nota. Jadi seperti itu kegiatanku, aku lari ke kasir biasanya buat nota. Kemudian aku siapkan kembaliannya, biasanya aku bulatkan ke 50 atau ke 100. Jadi aku siapkan kembaliannya buat karyawanku biar nggak bingung di tempat pengiriman. Selanjutnya karyawan yang bagian pengiriman lanjut mengirim ke tempat yang mesan. Jadi semua rutinitasku sehari-hari hampir sama seperti ini. Jadi siapin orderan, terima orderan, kemudian siapin orderan untuk dikirim dan lanjut dikirim. Jadi alhamdulillah ada saja, meski sedikit kadang banyak ya, kita harus disyukurin aja ya. Jadi ada juga, nah ini udah mulai ada orang makan. Jadi ini ada orang pesan bakso, kemudian tadi juga sudah ada beberapa orang yang makan. Jadi alhamdulillah sekarang sih sudah mulai ada yang datang makan ya. Kalau dulu kan memang tidak diperbolehkan untuk makan di tempat, jadi memang khusus untuk delivery. Jadi sekarang sudah alhamdulillah ada 1-2 orang makan siang atau makan malam ke tempatku. Jadi ini adalah bakso. Jadi ini bakso ayam. Dan bagian pengirim juga sudah sibuk mulai mengirim-ngirim orderan yang sudah aku siapkan tadi. Kemudian yang di sini juga sudah lanjut mempersiapkan orderan yang masuk dan mulai mengerjakan orderan yang datang. Jadi oke teman-teman, jadi aku sudahin dulu videoku sampai di sini dulu ya, agar videonya tidak terlalu kepanjangan. Kalau aku mau full seharian di sini karena ini sampai malam, jadi terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kalian supaya tidak bosen nontonin video aku. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.